Buat ibu-ibu yang jawab salam saya doain bapak-bapak suaminya nambahin ongkos masaknya ya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang gitu, bapak-bapak jawabnya pada sedikit. Buat bapak-bapaknya yang jawab salam saya doain ibu-ibunya pengertian, gak pada minta tambah uang masaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau dengar begini kan enak gitu ya dengarnya. Karena ibu, bapak jawab, kita mengucapkan salam itu sunnah hukumnya, tapi menjawabnya adalah kewajiban. Dan mudah-mudahan yang jawab salam saya tadi Allah memberikan panjang umurnya, dan di umur yang panjang itu di sisa-sisa umurnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat iman Islam, nikmat tempat pula dan nikmat izinnya kita semua akan berkumpul bersama di mushola Al-Musyafa Allah dalam rangka sholat Isya berjamaah, dan dilanjutkan insya Allah dengan sholat sunnah tarawih berjamaah juga. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan di junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kepada keluarga ini juga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selalu umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu jamaah mushola Musyafa Allah, ngomong-ngomong soal doa, pernah nggak kita kalau doa itu ngerasa kita doa kok belum dikabul-kabulin ya, gitu ya? Karena gitu ya, kita ngerasa ya Allah kita doa kok belum dikabulin, padahal kita doa udah tiap hari, sabang sholat kita doa, duhur kita sholat, duhur kita doa, asar kita doa, subuh kita doa, sampai sholat sunnah juga kita doa, tapi belum juga dikabulin sama Allah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal doa kenapa belum bisa dikabulin? Di sini ada, insya Allah saya bahas ada beberapa cara cepat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama, kenapa kita harus doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, bapak-bapak? Karena dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya seperti ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, makanya Allah sudah menerangkan seperti itu. Allah kalau sudah ngomong, insya Allah ditepati janjinya. Nah, tinggal kenapa nggak bisa dikabulkan secara cepat? Kenapa nggak langsung terkabul? Nah, mungkin ibu-ibu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita berdoa. Yang pertama, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Nah, berdoa itu syarat yang pertama, mintanya hanya kepada Allah, ditujukannya hanya kepada Allah. Karena kadang kita terlupa ya Bapak Ibu, kita doa tapi ada embel-embel lain. Kita meminta selain karena Allah. Kita minta sama atasan kita yang kita kerja. Kita meminta sama orang tua kita, berharap banget sama mereka, misalkan gitu. Bukannya nggak boleh, tapi apabila kita berharap pada makhluk selain Allah, maka kecewa yang akan kita rasakan begitu kira. Itu yang pertama. Yang pertama, berdoa hanya kepada Allah. Syarat yang kedua adalah tidak berdoa dengan tergesa-gesa. Bagaimana maksudnya tidak berdoa dengan tergesa-gesa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini, artinya kira-kira Bapak dan Ibu. Doa seorang hamba senantiasa terkabul selagi tidak berdoa untuk dosa, memutus kekerabatan, dan selagi tidak tergesa-gesa. Kemudian ada yang bertanya nih, ini diriwayatkan di sebuah hadis ya, ada yang bertanya lagi,
dijabarkan kepada Rasulullah SAW tentang ayat tadi. Wahai Rasulullah, apa tergesa-gesa itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kata Rasulullah, aku sudah berdoa. Aku ini bagi orang yang berdoanya. Aku sudah berdoa, tapi aku tidak melihat dikabulkan, sehingga dia yang berdoa ini merasa kecewa akan hal itu, lalu dia meninggalkan doa tersebut. Nah, yang kedua syaratnya doa ini jangan tergesa-gesa. Artinya ketika kita berdoa jangan kita buru-buru dikabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala tahu kapan waktu yang paling tepat untuk dikabulkannya doa tersebut. Boleh jadi sekarang ibu minta misalkan, ya Allah saya pengen banget ini cicilan motor lunas gitu ya saat ini juga, tapi nggak dikabulkan juga, uangnya belum datang juga dari mana. Boleh jadi saat ini belum saat yang tepat untuk cicilan motornya lunas gitu. Boleh jadi lagi nanti di saat yang akan datang bukan hanya motor yang bisa lunas, tapi juga mungkin mobil, mungkin rumah dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzunni abdi." Aku bagaimana prasangka hambaku padaku, kata Allah ya. Nah, kalau kita prasangkanya udah jelek di awal ketika kita berdoa, bagaimana Allah mau mengabulkannya gitu ya kira-kiranya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, maka prasangka baik di awal itu sangatlah penting ketika kita berdoa. Contohnya gini, jangankan ke Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya, ke sesama makhluk aja ketika kita prasangkanya udah gak baik, ke tetangga ke apa, tetangga itu juga nanti akan secara gak langsung juga pandangannya terhadap kita juga akan gak baik gitu. Jadi prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting, salah satu syarat terkabulnya doa. Kemudian diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dengan seperti ini berarti syarat ketiga tadi memang harus dipenuhi oleh kita yang berdoa, bahwa yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan saat ini, saat yang akan datang nanti mungkin akan dikabulkan, dan percayalah yang dikabulkannya akan lebih baik daripada saat ini yang kita minta. Kemudian yang keempat, hadirnya hati. Nah, kadang kita berdoa bingung ya, cuma mengatakan aja ya Allah kita pengen ini, ya Allah kita pengen itu, tapi itu nggak dari hati kita. Kita cuma ngomong ya Allah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi bukan dari hati kita. Artinya Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Kalau bukan dari hati kita berdoa, bukan dari lubuk hati yang terdalam, Allah tidak akan mengabulkan, karena Allah Maha tahu itu bukan yang diperlukan kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala seperti ini hadisnya, Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Itu hadis riwayat hadis Arba'in, hadis yang ke-10 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang kelima adalah hanya makan dari yang halal atau hanya mempergunakan dari yang halal. Tadi setelah yang pertama itu ada berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa dengan tergesa-gesa, berbaik sangka terhadap Allah, serta hadirnya hati, dan yang kelima adalah hanya makan dari yang halal. Rasulullah SAW bersabda, pernah ada seorang musafir itu dari jauh menempuh jarak yang jauh dengan pakaian lusuh, rambutnya ngacak-acakan. Ia berdoa, ya Allah ini, ya Allah itu, tapi doanya tidak pula kunjung dikabulkan. Kenapa? Rasulullah kemudian menjawab, kenapa doa orang tersebut tidak dikabulkan? Karena orang tersebut makan dari makanan yang haram, terus berpakaian dari pakaian yang haram, terus dia hidup dari hal-hal yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Nah, oleh karena itu syarat sahnya doa terkabulkannya itu makanlah atau gunakanlah sesuatu dari yang halal saja. Gitu, makanya dari sekarang mungkin nanti kita pikir-pikir, kita lihat-lihat, mudah-mudahan ya Allah apa yang kita gunakan saat ini itu semuanya dari hal-hal yang halal. Nah, kemudian yang keenam, berdoalah dengan merendah diri dan suara yang lembut. Seperti halnya kita meminta kepada atasan kita, gak mungkin kita minta gini, Pak saya mau naik gaji gitu ya, gak mungkin ya gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti kita minta dengan suara yang lembut, suara yang lirih, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, marilah
dengan suara yang nyeri, dengan suara yang lembut. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir, yang kedua adalah berdoa sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan sibuk berdoa sehingga melupakan apa yang kewajiban kita, apa yang jadi kewajiban kita. Contoh seperti ini. Ada seorang anak sholat sunnah duha, kemudian ibu atau bapaknya menyuruh, misalkan tolong ambilin ibu ini karena ibu jaraknya jauh dari ini, jadi kita diambilin. Nah, kewajiban yang paling wajib adalah seorang anak itu mengambilkan apa yang diminta oleh kedua orang tuanya. Karena sholat duha itu sunnah hukumnya, tapi mentaati kedua orang tua itu adalah wajib hukumnya. Jadi jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, tapi kita mengorbankan yang wajibnya. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan dari refleksi bagi diri saya sendiri, khususnya, dan umumnya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.